Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih, berkat dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Dan terkhusus kami bersyukur untuk anugerah waktu yang telah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Allah menolong kami sehingga di dalam pemberitaan firman pagi ini iman kami bertumbuh, kami kembali dikuatkan, semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan agar dapat menguraikan firman-Mu dengan penuh berserah diri kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur kalau pagi ini bisa bertemu Bapak Ibu kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan salah satu tema tentang seberapa besar peran kasih dalam komunitas hidup orang percaya. Bapak Ibu, ada seorang anak kecil yang berdoa kepada Tuhan agar dia dapat memiliki sepeda baru. Anak ini tahu bahwa ayahnya penghasilannya pas-pasan karena ayahnya hanya bekerja sebagai buruh bangunan. Tetapi kerinduan anak ini untuk memiliki sepeda yang baru begitu tinggi, Bapak Ibu. Tiap hari dia berdoa, tiap hari, pagi, siang, malam dia tidak pernah berhenti berdoa. Dia berharap suatu saat Tuhan memberikan kepadanya sepeda baru yang juga dimiliki oleh teman-temannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak pernah putus asa. Anak ini berdoa dan terus berdoa. Sekalipun dia tahu penghasilan ayahnya pas-pasan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu ketika ayah dari anak ini mendatangi anak ini ketika ada di dalam kamar dan berkata, "Nak, berapa uang yang telah engkau kumpulkan untuk membeli sepeda?" Anak ini berkata, "Tidak banyak ayah, mungkin hanya sepersekian dari harga sepeda itu." Tak apa, berikan itu kepada ayah. Ayah janji, ayah akan membelikan sepeda yang baru untukmu. Selang 2 hari kemudian Bapak Ibu, ayah itu pulang dari pasar dan membawakan anaknya sepeda baru. Saking senangnya anak ini Bapak Ibu. Pagi sebelum sekolah dia bermain sepeda, pulang sekolah dia bermain sepeda, bahkan sore sampai hampir petang dia bermain sepeda. Dia lupa awal sebelum dia memiliki sepeda dia setia berdoa, tetapi ketika memiliki sepeda, dia lupa berdoa kepada Tuhan. Saudara, tahukah bahwa saudara dan bahwa kita seringkali bersikap seperti anak tersebut? Mengapa? Ya seperti anak itulah sifat kita. Kita sering terbuai dengan berkat-berkat yang telah Bapa berikan, tapi kita lupa untuk mengucap syukur. Kita lupa ketika kita sudah diberkati agar kita semakin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan. Berkat dan tanggung jawab adalah 2 hal yang sering ada di dalam Alkitab dan itu berjalan bersama-sama. Tidak bisa seorang hanya berkata, "Tuhan, saya mau diberkati saja," tapi lupa akan tanggung jawab. Demikian juga ketika kita membaca tentang konteks di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Mari kita perhatikan ayat tersebut. "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa karunia-karunia rohani merupakan berkat yang didambakan oleh semua orang percaya. Setiap dari orang percaya pasti merindukan agar hidupnya dipenuhi dengan karunia rohani. Tapi persoalannya banyak juga orang-orang percaya yang mengejar karunia tetapi melupakan tanggung jawab. Karunia rohani adalah berkat. Tetapi kasih yang harus kita lakukan kepada sesama kita adalah tanggung jawab yang tidak boleh kita lupakan. Kasih jauh lebih penting daripada karunia itu. Pertanyaannya, mengapa kasih jauh melebihi dari segala sesuatu yang telah ada, bahkan melebihi karunia-karunia rohani sekalipun? Ada hal yang penting yang ingin Paulus tekankan pada bagian ini. Karena kasih merupakan inti dari ajaran kekristenan. Tanpa kasih, maka segala karunia yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi sia-sia. Kasih menjadi esensi dan sentral pokok dari iman Kristen. Karena kasih itu telah diteladankan Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Saudara, jika kita diminta untuk memilih antara berkat dan tanggung jawab, saya yakin kita semua pasti cenderung memilih berkat. Betul nggak? Hal itu wajar dan sangat manusiawi, Bapak Ibu. Itulah yang dialami oleh jemaat di Korintus pada waktu itu. Jemaat di Korintus memiliki persoalan yang kompleks. Banyak dari antara mereka yang sibuk dengan pengalaman rohani berupa karunia sebagai identitas Kristen. Mereka berlomba-lomba mengejar karunia rohani, tetapi lupa untuk mengasihi. Akibatnya apa? Di tengah-tengah jemaat ini terjadi perselisihan. Meskipun pada satu sisi mereka berlomba-lomba mengejar karunia. Nah, Paulus menjelaskan dengan gamblang, Bapak Ibu, bahwa sekalipun seseorang dapat berbahasa malaikat atau seseorang itu memiliki karunia, tetapi jika tidak memiliki kasih, maka dia seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Bahkan sekalipun di dalam ayat yang ketiga, ada orang yang membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padanya, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, tetapi jika tidak disertai kasih, semuanya menjadi sia-sia. Kasih menempati posisi yang tertinggi dari iman Kristen. Kasih menjadi prioritas yang utama yang harus dikedepankan oleh umat percaya. Sayangnya, akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak umat Tuhan yang memiliki penyakit seperti jemaat di Korintus. Jemaat yang hanya mengutamakan karunia, mengutamakan berkat, tapi melupakan tanggung jawab. Jemaat yang hanya menggunakan sarana-sarana itu untuk mencapai kepuasan sendiri, tapi lupa bahwa tujuannya ialah untuk memuliakan Tuhan. Berkat itu bukanlah tujuan, Bapak Ibu. Berkat itu hanyalah sarana untuk kita mengenal pribadi yang kita sembah, yaitu Tuhan. Sering sekali kita terbalik seperti anak yang mendambakan sepeda tadi. Jadi tujuannya itu berdoa itu tujuannya bukan untuk mencintai Tuhan, tetapi hanya untuk memperoleh sepeda. Jadi ketika sepedanya sudah diperoleh,
ya sudah lupa dengan Tuhan. Ketika seseorang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh meminta karunia dan diberikan Tuhan karunia itu, tapi mereka lupa karunia itu digunakan sebagai sarana untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Mereka lupa itu, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi persoalan gereja dewasa ini. Menjadi persoalan di tengah-tengah umat Korintus pada waktu itu, bahkan sampai saat ini. Padahal di dalam ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih memegang peranan yang tertinggi dalam kehidupan umat percaya. Karena kasih itulah yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Yesus di atas Kalvari ketika dia mengorbankan dirinya untuk menebus umat-umat manusia dari belenggu dosa. Kasih yang bagaimana sih? Yang dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 4 dan sampai ayat yang ke-7 dengan jelas disampaikan oleh Paulus. Kasih itu sabar. Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Bapak Ibu, mari kita belajar dari guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya yang besar, Dia telah memberikan segalanya untuk penebusan dosa manusia. Jika kita tidak mampu mengasihi, maka sesungguhnya kita tidak layak disebut anak-anak Allah. Kita tidak layak disebut sebagai murid-murid Kristus yang sudah meneladankan kasih. Kita gagal sebagai seorang murid. Mengupayakan karunia itu penting. Karena karunia itu merupakan sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memperkaya kehidupan menggereja. Tetapi jangan lupakan hidup saling mengasihi. Anggaplah karunia rohani itu berkat yang kita terima. Sedangkan kasih adalah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ingat, berkat dan tanggung jawab selalu berjalan seimbang. Ibarat dua sisi rel kereta api yang akan membawa kita semua mencapai satu tujuan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tujuan yang paling utama ialah agar kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Biarlah renungan firman ini menolong kita semuanya untuk bertumbuh di dalam kasih, untuk bertumbuh di dalam karunia. Keduanya harus berjalan seimbang agar kita mencapai tujuan mengenal Allah secara pribadi. Mari kita berdoa. Hamba-Mu telah usai untuk menguraikan firman-Mu Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami diteguhkan, bukan hanya kami terbuai dengan berkat-berkat Tuhan berupa karunia-karunia rohani, tetapi lebih daripada itu, kami meneladani Kristus, mengasihi sesama kami, dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kebenaran firman ini boleh tumbuh dalam kehidupan kami, dan kami semuanya diberkati melaluinya. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.